8 orang. Masing-masingnya adalah Direktur Bapak Fadli Ramadan, General Manager Ibu Wening Handayani, Kepala Bagian Keuangan Ibu Chandri Arselia Isyan Violeta, Kepala Personalia Ibu Meina Rasya Putri Lea Priwanti, Kepala Bagian Produksi dan Pemasaran Ibu Sarah Hairani, dan Kepala Bagian Aset dan Perlengkapan Ibu Cindy Erlianti. Baiklah, hadirin yang saya hormati, sebelum memasuki acara inti, terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara rapat pada hari ini. Yang pertama, pembukaan rapat oleh saya sendiri selaku sekretaris rapat. Yang kedua, sambutan oleh Direktur Perusahaan Bapak Fadli Ramadan. Yang ketiga, laporan kinerja perusahaan selama 1 tahun terakhir oleh General Manager Ibu Wening Handayani. Yang keempat, laporan keuangan perusahaan selama 1 tahun terakhir oleh Kepala Bagian Keuangan Ibu Chandri Arselia Isyan Violeta. Yang kelima, tanggapan mengenai kinerja perusahaan oleh seluruh anggota rapat. Yang keenam, membuat strategi mempertahankan kinerja perusahaan oleh seluruh anggota rapat. Ketujuh, coffee break. Ke-8, masukan dan saran hasil rapat oleh seluruh anggota rapat. Ke-9, kesimpulan rapat yang akan dibicarakan oleh sekretaris. Lalu yang terakhir yaitu penutup. Baiklah, masuk pada acara yang kedua, yaitu pada sambutan oleh Bapak Direktur PT Adidaya Perkasa, Bapak Fadli Ramadan. Kepada Bapak Fadli, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Rapat hari ini kita mulai. Selamat pagi semuanya, Sekretaris, General Manager, dan para kepala bagian sesuai dengan agenda kita, mempertahankan kinerja di masa pandemi. Mengingat pada periode ini, hampir semua sektor terkena imbas pandemi COVID-19, termasuk diantaranya sektor perdagangan. Maka, untuk tetap mempertahankan laju perusahaan, kita yang bergerak di bidang penjualan dan jasa servisasi, kita perlu strategi yang tepat dan jitu. Langsung saja terlebih dahulu, saya persilakan General Manager untuk memaparkan laporan kinerja perusahaan dalam 1 tahun terakhir. Baik, langsung saja. Yang pertama ada analisis kinerja perusahaan. Itu ada rasio likuiditas. Nah, yang pertama ada proyek ration. Pada tahun 2020, hasil perhitungan ration itu 2,83/1 untuk aktivitas lancar banding hutang lancar. Terdapat 2,8 aktiva lancar yang tersedia untuk memenuhi setiap Rp1 kewajiban lancar yang jatuh tempo. Pada tahun 2021, hasil perhitungan rasio 3,40/1 untuk aktiva lancar banding hutang lancar. Terdapat 3,4 aktiva lancar yang tersedia untuk memenuhi setiap Rp1 kewajiban lancar yang jatuh tempo. Yang kedua, cash rasio. Pada tahun 2020, hasil perhitungan rasio 1,65/1 untuk aktiva lancar banding hutang lancar. Terdapat 1,7 dari jumlah kas dan efek yang tersedia untuk memenuhi setiap Rp1 kewajiban lancar yang jatuh tempo. Pada tahun 2021, hasil perhitungan rasio 1,40/1 untuk aktiva lancar banding hutang lancar. Terdapat 1,4 jumlah kas dan efek yang tersedia untuk memenuhi setiap Rp1 kewajiban lancar yang jatuh tempo. Yang kedua ada rasio aktivitas. Yang pertama itu ada perputaran piutang. Pada tahun 2020, perusahaan melakukan perputaran piutang sebanyak 1,56 kali dalam setahun, sedangkan pada tahun 2021, perusahaan melakukan perputaran piutang sebanyak 1,32 kali dalam setahun. Yang kedua ada periode rata-rata pengumpulan piutang. Pada tahun 2020, tingkat pengumpulan piutang perusahaan adalah 9 hari selama setahun. Pada tahun 2021, tingkat pengumpulan piutang perusahaan adalah 12 hari selama setahun. Yang ketiga ada perputaran persediaan. Pada tahun 2020, perusahaan melakukan perputaran persediaan sebanyak 1,56 kali dalam setahun,
Sedangkan pada tahun 2021, perusahaan melakukan perputaran persediaan sebanyak 1,32 kali dalam setahun. Yang keempat ada perputaran modal kerja. Pada tahun 2020, perusahaan melakukan perputaran modal kerja sebanyak 1,30 kali dalam setahun. Pada tahun 2021, perusahaan melakukan perputaran modal kerja sebanyak 1,20 kali dalam setahun. Nah, yang ketiga ini ada rasio rentabilitas. Yang pertama ada rasio laba usaha dengan aktiva. Pada tahun 2020, hasil perhitungan dari rasio laba usaha dengan aktiva diketahui sebesar 19,09% pada tahun tersebut. Pada tahun 2021, hasil perhitungan dari rasio laba usaha dengan aktiva diketahui sebanyak 17,57% pada tahun tersebut. Yang kedua ada perputaran aktiva usaha. Pada tahun 2020, hasil perhitungan dari perputaran rasio aktiva usaha diketahui sebesar 122,61% pada tahun tersebut. Sedangkan pada tahun 2021, hasil perhitungan dari rasio perputaran aktiva usaha diketahui sebesar 100,15% pada tahun tersebut. Yang ketiga ada gross margin ratio. Pada tahun 2020, hasil perhitungan dari gross margin ratio diketahui sebesar 23,52% pada tahun tersebut. Sedangkan pada tahun 2021, hasil perhitungan dari gross margin ratio diketahui sebesar 24,18% pada tahun tersebut. Yang keempat ada net margin ratio. Pada tahun 2020, hasil perhitungan dari net margin ratio ini diketahui sebesar 11,84% pada tahun tersebut, sedangkan pada tahun 2021, hasil perhitungan dari net margin ratio diketahui sebesar 7,91% pada tahun tersebut. Yang kelima ada operating ratio. Yang pada tahun 2020, hasil perhitungan operating ratio diketahui sebanyak minus 84,46% pada tahun tersebut, sedangkan pada tahun 2021 hasil perhitungan dari operating ratio diketahui sebesar minus 83,67% pada tahun tersebut. Nah, yang keenam ada rentabilitas modal sendiri. Pada tahun 2020, hasil perhitungan dari rentabilitas modal sendiri diketahui sebesar 19,77% pada tahun tersebut, sedangkan pada tahun 2021, hasil perhitungan dari rentabilitas modal sendiri diketahui sebesar 20,20% pada tahun tersebut. Yang keempat ada rasio market. Yang pertama itu ada price. Nah, itu nilainya ada 23,20% pada tahun 2020, sedangkan pada 2021 19,65%. Nah, yang kedua ada market, yaitu pada tahun 2020 ada 126,67%, sedangkan 2021 ada 110,05%. Mungkin itu saja yang saya paparkan. Sekian laporan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk mendukung laporan tersebut, saya persilakan kepada Kepala Bagian Keuangan untuk mempresentasikan laporan keuangan perusahaan dalam 1 tahun terakhir. Baik, boleh langsung ditampilkan. Baik, langsung saja kita melihat laporan posisi keuangan pada tahun 2020 dan 2021 yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Berikut data keuangan pokok PT Adidaya Perkasa. Yang pertama ada laporan posisi keuangan konsolidasian. Jumlah aset pada tahun 2020 terdapat 12.454.678 dan pada tahun 2021 terdapat 11.789.378. Selanjutnya ada investasi pada entitas asosiasi terdapat
di tahun 2020 ada 24.290 dan di 2021 terdapat 42.678. Selanjutnya jumlah aset lancar terdapat 8.678.245 dan di 2021 terdapat 7.986.627. Selanjutnya ada jumlah liabilitas. Di tahun 2020 terdapat 2.366.899 dan di tahun 2021 terdapat 2.815.694. Selanjutnya ada jumlah liabilitas jangka pendek. Di tahun 2020 terdapat 2.385.826 dan di tahun 2021 terdapat 2.640.255. Selanjutnya modal kerja bersih terdapat di tahun 2020 5.734.199 dan di tahun 2021 terdapat 4.856.177. Selanjutnya yang terakhir ada jumlah ekuitas pada tahun 2020 terdapat 9.817.627 dan di 2021 terdapat 8.439.777. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang rasio-rasio keuangan. Yang pertama ada margin laba bruto pada tahun 2020 terdapat 48,80% dan di 2021 terdapat 47,99%. Selanjutnya ada margin laba bersih di tahun 2020 terdapat 12% dan di tahun 2021 terdapat 11,86%. Selanjutnya rasio laba terhadap aset di tahun 2020 ada 16,62% dan di tahun 2021 terdapat 16,96%. Selanjutnya ada rasio laba terhadap ekuitas di tahun 2020 terdapat 21,3% dan di tahun 2021 terdapat 22,58%. Selanjutnya rasio lancar terdapat 340,36% di tahun 2020 dan di tahun 2021 terdapat 283,93%. Selanjutnya rasio pinjaman terhadap aset terdapat 2,38% di tahun 2020 dan 5,21% di tahun 2021. Dan yang terakhir ada rasio pinjaman terhadap ekuitas di tahun 2020 terdapat 3,16% dan di tahun 2021 terdapat 7,1%. Nah, dari Bapak Ibu sekalian bisa dilihat ya, di lain-lainnya itu normal, tetapi terjadi penurunan di dalam jumlah pendapatan. Jadi dapat diambil kesimpulan dari data pada tahun 2021 ini diperhitungkan laporan laba bersih perusahaan mengalami penurunan. Meskipun terjadi penurunan dalam jumlah pendapatan, PT Adidaya Perkasa akan membuat strategi untuk mempertahankan kinerja perusahaan agar jumlah pendapatan di bulan berikutnya semakin meningkat. Baik seperti yang sudah diberitahukan oleh General Manager, bahwa terhadap servis AC yang meningkat pada tahun ini dikarenakan faktor pandemi ini di mana sejumlah orang akan khawatir sirkulasi udara di dalam ruangan berpendingin udara atau AC yang tak lancar bisa menjadi sarana penularan penyakit. Mengingat pentingnya sirkulasi udara, pemerintah menganjurkan pengelola tempat publik untuk menjaga kualitas udara di dalam ruangan. Maka dari itu, servis AC di tahun ini semakin meningkat. Sekian, terima kasih. Baik, jadi perusahaan kita menemui beberapa kendala di tahun ini, ditandai dengan tidak terpenuhnya 3 indikator target, yaitu tidak ada peningkatan pembelian AC terutama merek Sharp yang mengakibatkan penumpukan produksi serta tidak tercapainya target peningkatan pemasukan perusahaan. Dalam hal ini, bagaimana tanggapan dari divisi produksi dan pemasaran? Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak Direktur. Jadi saya akan menanggapi laporan yang telah dipaparkan oleh General Manager yang di mana terdapat 3 indikator yang tidak memenuhi target. Salah satunya yaitu tidak adanya peningkatan pembelian jenis produk Sharp yang produksinya ini menumpuk. Menurut saya, penyebab utama mengapa jenis produk Sharp tidak mengalami peningkatan penjualan dikarenakan produk Sharp masih memakai teknologi lama yang boros energi. Berbeda dengan jenis produk lainnya yang kita jual,
yang rata-rata sudah menerapkan teknologi baru yang hemat energi. Jadi saran saya, sebaiknya produksi produk cap lebih ditingkatkan lagi mutu dan kualitasnya, seperti di bagian tampilan yang lebih efisien, serta peningkatan teknologi terbaru yang hemat energi, sehingga dapat bersaing dengan produk lainnya. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Jadi, strategi baru yang digagas oleh Divisi Produksi dan Pemasaran ialah pembaruan tampilan dan teknologi produk SAP menjadi efisien dan terkini untuk meningkatkan minat pembeli. Produksi produk SAP silakan ditingkatkan mutu dan kualitasnya, tetapi dengan memperhatikan SOP standar operasional yang berlaku dan lakukan uji coba tes sampel di 1 bulan produksi pertama terlebih dahulu. Bagaimana dengan anggota rapat yang lainnya? Apakah setuju dengan usulan strategi tersebut atau adakah pendapat lain? Baik, Hadirin yang terhormat, jadwal acara untuk saat ini adalah waktu coffee break. Kami persilahkan kepada para hadirin untuk menikmati hidangan yang telah tersedia. Coffee break dijadwalkan selama 15 menit. Selamat menikmati. Hadirin sekalian, setelah mengisi ulang tenaga dan semangat, marilah kita kembali acara rapat ini. Acara selanjutnya yaitu masukan dan saran dari seluruh anggota rapat pada pembahasan rapat hari ini. selanjutnya dari Divisi Personalia. Bagaimana tanggapan terkait 3 indikator yang belum berhasil dicapai oleh perusahaan tahun ini? Menurut saya, berdasarkan laporan yang telah dijelaskan tadi, kita melihat bahwa penjualan AC yang menurun sekitar 10% ini diakibatkan karena di masa pandemi ini kita tahu konsumen tidak akan merasa aman jika membeli barang secara langsung. Seperti yang telah kita ketahui, adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan masyarakat di rumah saja itu mungkin salah satu pengaruh dari menurunnya pembelian AC ini. Maka dari itu, saya beranggapan bahwa kita harus mengambil langkah baru agar penjualan kita meningkat dengan syarat para konsumen dapat membeli AC tanpa harus keluar dari rumahnya. Iya, saya setuju. Perusahaan kita harus menerapkan strategi baru terutama di bagian penjualan dan pemasaran. Kepada Divisi Aset dan Perlengkapan, silakan memaparkan perencanaan strateginya. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Untuk memperluas pangsa pasar dan menarik lebih banyak konsumen, kita dapat mempromosikan produk dari perusahaan ini dengan cara menyebarkan brosur secara langsung kepada calon konsumen di jalan-jalan ataupun pada tempat umum yang banyak dikunjungi oleh khalayak. Demikian. Menyebarkan brosur langsung di keramaian ya? Apakah ada tanggapan lain mengenai usulan Ibu Cindy? Maaf, saya kurang setuju dengan pendapat Ibu Cindy dengan mendistribusikan langsung brosur-brosur tersebut. Karena seperti yang kita ketahui bahwa di masa pandemi seperti ini, orang-orang akan berpikir 2 kali untuk menerima brosur yang kita bagikan. Orang-orang akan lebih mengutamakan keamanan karena rasa khawatir yang timbul takut karena virus. Sehingga saya menyarankan brosur lebih baik ditempelkan di dinding atau di pohon untuk mengurangi kontak dengan orang lain. Demikian penjelasan saya. Iya benar, saya cukup setuju dengan pertimbangan yang dirincikan oleh Ibu Mena, yang sekaligus memberikan usulan baru yakni menempelkan brosur pada aset publik. Untuk hal ini, apakah masih ada tanggapan dari yang lain? Menurut saya, kalau menempelkan di dinding ataupun di pohon kurang efektif dan efisien, mengingat kurangnya minat baca masyarakat. Selain itu, penempelan di tempat umum memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Bagaimana jika kita memasang dalam bentuk billboard saja?
Memang dalam usaha meningkatkan pemasukan perusahaan, kita harus tetap memberikan dampak positif terlebih dahulu bagi lingkungan. Usulan baru memasang billboard, apakah ada sanggahan? Dari tanggapan Ibu Wening, menurut saya memiliki banyak pertimbangan, karena jika kita memasang billboard, maka itu akan mengeluarkan biaya yang cukup besar, seperti biaya penyewaan dan biaya perizinan pemasangan. Sebisa mungkin, kita memakai sistem pemasaran yang menggunakan biaya yang lebih sedikit, namun dapat berdampak besar pada pertambahan konsumen. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Memang benar. Silakan kepada divisi produksi dan pemasaran, apakah strategi yang dirancang menghadapi hal ini? Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Fadli telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan saran. Jadi saran saya dari Kepala Bagian Produksi dan Pemasaran, yaitu kita bisa melakukan promosi dari media sosial dengan sebanyak-banyaknya. Dan kita juga bisa memberikan cashback atau potongan harga tertentu agar produk tersebut terjual pada konsumen. Rancangan strategi baru adalah pemaksimalan promosi melalui media sosial. Menurut saya ini langkah yang cukup bagus, dan untuk sistem cashback dan juga diskon sebaiknya diadakan pada tanggal 1 setiap bulannya. Bagaimana dengan anggota rapat yang lainnya? Apakah setuju dengan usulan strategi tersebut? Baiklah, kalau begitu secepatnya dilaksanakan untuk strategi yang baru. Terakhir, saya persilakan kepada divisi personalia untuk memaparkan apa yang telah dirancang. Untuk meningkatkan servis AC, saya selaku Kepala Bagian Personalia menyarankan agar peningkatan seperti kesehatan, kebersihan para karyawan semakin ditingkatkan di kala pandemi ini, sehingga nantinya para customer kita mempercayai kita dan merasa nyaman dengan servis yang akan kita lakukan. Artinya rasa safety yang kita berikan kepada customer di masa pandemi ini harus ditingkatkan sehingga mereka tidak khawatir dengan servis yang kita lakukan. Karena di masa pandemi seperti ini, orang akan lebih mengutamakan keselamatan. Maka dari itu, yang harus kita lakukan misalnya untuk servis AC setiap pekerja harus terjamin bahwa mereka negatif COVID-19 dengan menunjukkan hasil swab test kepada customer sebelum mereka memulai servis AC di tempat customer tersebut. Dengan demikian, para customer merasa nyaman dan aman, tidak khawatir dengan adanya pendatang dari luar. Ini adalah langkah yang harus kita lakukan untuk perusahaan peningkatan servis AC yang akan kita buat dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan para customer kita, sehingga kita mampu bertahan dan tetap terpakai di masa pandemi ini. Sekian, terima kasih. Saya setuju dalam hal peningkatan kepercayaan customer. Untuk itu, diharapkan Kabak Personalia dapat mengarahkan anggota divisinya untuk segera melaksanakan program tersebut. Bagaimana anggota rapat yang lainnya? Apakah setuju dengan usulan strategi tersebut atau adakah pendapat lain? Baik, mungkin itu saja yang saya kembalikan kepada sekretaris untuk membacakan kesimpulan pada rapat hari ini. Baik, terima kasih kepada Bapak Fadli selaku Direktur. Alhamdulillah, semua rangkaian acara pada rapat hari ini telah terlaksana dengan baik. Di sini kami selaku sekretaris izin menyimpulkan hasil rapat yang telah disepakati. Pertama, bahwa pemasaran akan ditingkatkan sebesar-besarnya melalui media sosial dan pada tanggal 1 setiap bulannya akan ditetapkan cashback serta diskon untuk beberapa jenis produk tertentu. Lalu yang kedua, petugas servis AC yang turun tangan langsung ke lapangan wajib melakukan swab test dan mendapatkan hasil yang negatif serta nanti hasilnya tersebut dapat ditunjukkan kepada customer. Lalu yang ketiga, pemberharuan tampilan produk SAP yang menjadi lebih efisien dan hemat energi. Pada 1 bulan launching produknya akan dilakukan uji coba terlebih dahulu. Kepada seluruh peserta rapat, apakah hasil rapat yang saya bacakan sudah bisa disepakati atau ada tambahan dari Bapak atau Ibu sekalian?
Jika sudah, semoga keputusan yang telah kita sepakati ini dengan cara musyawarah dapat berjalan dengan baik. Kami selaku sekretaris rapat pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang hadir pagi hari ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Untuk menutup rapat, saya serahkan pada pimpinan direktur. Baiklah, terima kasih. Saya rasa apabila strategi-strategi baru yang kita rancang tadi dijalankan dan dilaksanakan dengan baik, maka perusahaan kita dapat bertahan di masa pandemi dan seterusnya, serta segala indikator target dapat tercapai. Demikian acara rapat pada hari ini dengan agenda mempertahankan kinerja perusahaan pada masa pandemi. Dengan ini rapat saya tutup. Terima kasih dan selamat pagi.